Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologia Aletheia Lawang. STT Aletheia adalah milik GKT, milik kita semua. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu selama ini baik di dalam doa, dana, segala sesuatunya. Dan saya harapkan biarlah kerjasama yang sudah terbina ini kita semakin tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, bukan hanya memampukan kami untuk hanya sekedar mengerti dan melupakan, tapi kami mau mengerti dan dimampukan juga untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya makin hari kami makin serupa dengan Kristus. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Urapi dan pakai hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, hati-hati sindrom Herodes mengintip. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Sampai demikian pembacaan kita pada pagi ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini tema kita agak menarik ya, sindrom Herodes. Hati-hati sindrom Herodes. Apa itu sebenarnya sindrom Herodes? Sindrom Herodes itu adalah satu perasaan yang membuat akhirnya Herodes mengambil langkah yang sangat biadab. Yaitu apa, saudara-saudara? Membunuh anak-anak. Apa sebabnya terjadi? Kita tahu di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ada orang-orang Majus datang untuk mencari bayi yang baru dilahirkan. Nah, mereka waktu itu bertanya kepada Herodes, "Di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan itu?" Nah, kemudian saudara-saudara, Herodes ketika mendengar bahwa ada raja yang lahir, ada raja yang datang, wah, dia ketakutan. Dan dia berkata kepada orang-orang Majus, "Ayo silakan kalian cari ya. Nanti kalau sudah ketemu balik di sini ya, ngomong, saya juga akan datang menyembah kepada raja itu." Tapi ternyata saudara, Herodes itu bukan untuk menyembah, dia merasa takut. Ternyata ada seseorang yang akan menggantikan dia, yang merebut posisinya sebagai raja. Nah, saudara-saudara, ternyata apa yang terjadi ketika orang-orang Majus ketemu dengan bayi Yesus kemudian pulang, ada malaikat katakan, "Kamu jangan balik, kamu jalan ke jalan yang lain." Nah, saudara, ternyata ditunggu-tunggu sama Herodes, tidak ada kabar, orang-orang Majus tidak balik. Nah, muntap ya, marah, emosinya begitu luar biasa. Akhirnya apa? Dia memerintahkan anak-anak di bawah umur 2 tahun untuk dibinasakan, dibunuh. Dan akhirnya di dalam pembacaan kita tahu bahwa Yesus akhirnya dibawa oleh orang tuanya ke Mesir untuk sementara menyelamatkan diri.
Jadi apa itu sindrom Herodes? Sindrom Herodes itu adalah rasa tidak aman, insecure. Ketika dia mendengar bahwa ada orang yang akan merebut kekuasaannya. Ada orang yang akan menggantikan dia padahal dia masih berkuasa. Dia tidak terima itu. Akhirnya dia merasa tidak aman, insecure. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan yang tidak aman, merasa ada sesuatu yang akan mengancam kedudukannya. Itu disebut dengan sindrom Raja Herodes. Dan ternyata saudara, perasaan yang tidak aman ini, sindrom Raja Herodes ini membawa dampak yang luar biasa. Kalau kita belajar ya, saya seorang konselor, saya belajar ya, ternyata orang-orang yang mengalami insecure, perasaan tidak aman, itu bagi dirinya akan membawa dampak yang merugikan kesehatannya. Karena apa? Karena dia akan menderita khawatir, takut, cemas, depresi. Nah, kemudian mengganggu akan fisiknya. Ya, kita kenal dengan istilah psikosomatis ya. Kalau orang sudah khawatir, takut, cemas, depresi, maka akan mengganggu fisiknya. Tidak bisa tidur ya. Akhirnya dia kesulitan untuk beristirahat. Walaupun ada banyak orang ya, walaupun sudah minum obat tidur, tetap tidak bisa tidur. Karena apa? Tidak nyaman, tidak tenang, tidak aman. Bahkan saudara, banyak orang-orang yang merasa tidak aman ini terkena penyakit gangguan pencernaan lambung yang kita kenal dengan istilah GERD ya, itu adalah asam lambung itu naik. Jadi makanan kita yang sudah kita makan itu keluar kembali. Dan itu bahaya, lama-lama itu bisa menimbulkan luka di lambung dan juga bisa menimbulkan kanker. Jadi kita lihat saudara bahwa insecure, perasaan tidak aman itu sungguh merugikan kesehatan seseorang. Bukan itu saja, perasaan tidak aman juga akan membawa dampak yang negatif bagi orang lain. Karena seseorang yang memiliki perasaan tidak aman itu apa? Dia akan membenci, melukai, dan membunuh orang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes. Karena dia tidak aman, dia merasa bahwa ada orang yang akan merebut kekuasaannya, padahal itu belum tentu benar, itu hanya perasaannya saja. Akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tidak ingin ya memiliki sindrom Herodes. Kita tidak ingin hidup di dalam perasaan tidak aman, insecure. Nah untuk itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari Herodes ini. Apa sebenarnya penyebab yang menyebabkan seseorang memiliki perasaan tidak aman, insecure tadi. Dan saya harapkan dengan kita mengetahui akan apa penyebabnya, kita bisa mengantisipasi, kita bisa mencegah, jangan sampai itu terjadi. Hari ini kita akan belajar paling tidak ada 3 penyebab utama mengapa Herodes memiliki rasa insecure, ya, merasa tidak aman. Yang pertama saudara, karena meragukan akan kemampuannya. Herodes dia meragukan akan kemampuannya. Dia merasa kurang. Dia merasa tidak ada apa-apanya di dalam dirinya. Saudara, kalau saudara saya membaca sedikit tentang Raja Herodes, ternyata dia memang diberikan kekuasaan untuk memimpin, dia menjadi raja di satu daerah, tidak terlalu besar. Tapi ternyata saudara-saudara, dia itu tidak punya kekuasaan apa-apa, karena dia ditaruh oleh pemerintah Romawi. Jadi dengan kata lain, dia itu hanya sebagai boneka. Dia tidak punya kekuasaan apa-apa, ada apa-apa mau melakukan ini itu dia harus minta izin kepada pusat ya, kepada pemerintahan Romawi. Jadi saudara-saudara kita melihat di sini bahwa dia tidak memiliki posisi yang kuat. Dia itu boneka sangat lemah. Bahkan saudara-saudara, mengapa kerajaan Romawi mengangkat dia menjadi raja atas orang-orang Yahudi? Karena dia mengaku dia katanya adalah penganut Judaism, penganut agama Yahudi. Dan dia katakan juga adalah keturunan Yahudi. Tapi ternyata saudara-saudara itu tidak betul. Dia ada yang mengatakan ya mungkin Yahudi papanya, tapi mamanya itu orang Mesir. Jadi dia bukan asli Yahudi, campuran. Sehingga orang-orang Yahudi tidak suka ngomongnya orang Yahudi, ngomongnya itu keyakinannya, kepercayaannya ada Judaism
agama Yahudi, tapi ternyata dia juga tidak melakukan apa yang dituntut, yang diharapkan dari seorang yang menganut agama Yudaism, agama Yahudi. Dia melanggar, harusnya dia mau belajar ya. Kalau dia ingin memimpin, menyenangkan rakyat, kan harusnya belajar tentang hukum Taurat dengan betul. Tidak sampai melanggar peraturan-peraturan, hukum-hukum yang ada pada waktu itu. Bahkan saudara-saudara, ada satu artikel yang menulis dia sempat mendirikan satu patung ya di dalam bait Allah. Dan itu ditentang oleh orang-orang Yahudi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di sini. Dia sebenarnya bisa untuk mengantisipasi tidak sampai terjadi apa? Dia harusnya baik-baik. Ya. Dia menuntut belajar tentang hukum Yahudi dengan baik. Dia kemudian akhirnya bisa menyenangkan orang-orang Yahudi. Tapi itu dia tidak lakukan, saudara-saudara. Akhirnya apa? Dia melanggar hukum Taurat. Dia mendirikan patung di bait Allah. Dan itu membuat akhirnya orang-orang Yahudi marah. Dan orang Yahudi tidak mengakui dia sebagai raja. Itulah sebabnya ketika dia dengar dari orang-orang Majus bahwa ada seorang raja dilahirkan, dia ketakutan. Wah, ini jangan-jangan nanti orang-orang Israel yang tidak suka dengan saya akan mengangkat akan menobatkan raja yang baru itu menggantikan saya akan dilengserkan, saya akan diganti dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya mengalami sindrom Herodes, insecure, merasa tidak aman. Dan akibatnya apa? Dia membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi ini? Apakah di dalam hidup kita kadang-kadang merasa tidak aman? Ketika saudara bekerja, ya, saya seringkali mendengar ada orang, waduh, saya kerja ini susah Pak, banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Mereka tidak suka dengan saya, mereka ingin menfitnah saya, ngomong sama majikannya, bosnya saya begini. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan saya, untuk menggeser saya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya katakan kamu tidak usah mikir itu, buat apa? Kamu kalau kerja, yang penting kamu kerja dengan betul. Kamu belajar menuntut sesuatu yang mungkin kamu tidak miliki, belajar, tidak usah khawatir. Dan kalau kamu lakukan itu, saya katakan, nanti saya percaya majikanmu akan melihat, loh, orang ini ya, dia tadinya tidak bisa ini, sekarang bisa. Dulunya tidak bisa itu, sekarang bisa dan sebagainya. Pasti tidak usah takut kamu ya, tidak usah takut orang-orang akan menggeser saudara. Masalahnya mau enggak kamu menuntut, mempelajari lebih jauh, mau belajar dan belajar. Saudara, biasanya orang yang merasa tidak aman, itu orangnya tidak mau belajar. Akhirnya orang-orang dia ketakutan, orang-orang akan menyingkirkan dia. Bahkan juga maaf ya, di tengah-tengah gereja banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu merasa tidak aman. Ya, saya mengenal ada seorang hamba Tuhan, setiap kali ada hamba Tuhan yang baru masuk, dia musuhi ya, dia begini. Akhirnya apa? Hamba Tuhan ini tidak betah, tidak kerasan, keluar. Sering kali keluar berapa kali saudara-saudara. Dan ternyata saudara, apa yang terjadi? Dia merasa dirinya tidak kayak itu. Itu lebih pintar berkhotbah, itu lebih pintar ini, lebih pintar. Jemaat lebih senang. Akhirnya jemaat memuji akan hamba Tuhan yang baru. Dia ketakutan. Jangan-jangan nanti hamba Tuhan ini menggantikan saya nanti digeser, digusur dan sebagainya. Saudara-saudara, hati-hati ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga majelis dan sebagainya. Tidak usah takut. Ayo kita menuntut diri. Saya selalu ingatkan mahasiswa saya, kamu nanti di dalam gereja jangan puas. Menuntut belajar, terus menggali. Untuk apa? Supaya akhirnya kamu ada sesuatu yang kamu bisa tunjukkan. Bukan ketidakmampuan kamu, kemampuan kamu. Sehingga kamu tidak perlu takut. Tidak perlu takut orang akan merebut, menggeser akan kedudukanmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa membuang rasa insecure, rasa tidak aman. Ayo kita mau belajar, menuntut diri. Kita akan mau mengembangkan diri lebih dan lebih. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak takut disaingi, tidak takut disingkirkan. Jadi itu yang pertama saudara, mengapa Raja Herodes dia memiliki insecure? Karena dia meragukan kemampuannya dan tidak mau menuntut dan tidak mau belajar. Yang kedua saudara, bahwa
Raja Herodes ini mengapa dia memiliki perasaan tidak aman, insecure? Karena dia ternyata banyak melakukan kesalahan. Saudara-saudara, ternyata Raja Herodes untuk mencari nama supaya dipuji, supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat. Akhirnya dia sangat keras kepada orang-orang Israel supaya dihargai oleh pemerintah pusat, yaitu pemerintah Romawi. Bagaimana caranya? Orang-orang Israel itu didiskriminasi. Perbedaannya di dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Bahkan yang paling berat itu adalah menarik pajak tidak semestinya. Pajak melebihi. Supaya apa? Dapat uang banyak untuk disetorkan kepada pemerintah Romawi. Wah, supaya dia dapat nama. Wah, kamu bisa menghasilkan uang banyak. Ternyata dia memeras akan orang-orang Yahudi. Dan itulah yang membuat saudara-saudara dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak disukai oleh orang Yahudi. Makanya saudara ketika dia mendengar ada raja yang lahir. Wah, dia tidak tenang, dia tidak aman. Wah, jangan-jangan nanti pemerintah rakyat orang-orang Yahudi ini akan mendukung akan raja yang baru untuk menggeser dia. Jadi saudara kita melihat di sini ya bahwa dia melakukan kesalahan. Bukan itu saja, di dalam keluarganya saudara kalau kita belajar ternyata Herodes ini juga kejam saudara. Dia menikah dengan seorang perempuan, istri yang pertama, punya anak satu, namanya Antipater ya. Nah saudara kemudian ternyata tidak lama dia melihat wanita lain, dia tertarik dan istri pertama ditinggalkan dengan satu anak laki-laki. Dia menikah dengan istri yang lain, istri yang kedua. Dan punya dua anak laki-laki. Nah saudara ketika anaknya mulai besar, nah ini si Antipater anak dari istri yang pertama itu, dia ngomong sama raja, raja ini hati-hati dua anakmu ini ternyata mereka bersekongkol untuk menggulingkan kamu. Untuk membunuh dan menggulingkan kamu. Wah akhirnya Raja Herodes marah, dua anak dari istri yang kedua ini dibunuh saudara. Nah saudara ketika dibunuh, wah dia pikir sudah aman, tidak ada yang akan merebut kekuasaannya. Ternyata beberapa waktu kemudian dia dengar ternyata tidak betul, itu fitnah dari anak dari istri pertama tadi memfitnah. Tujuannya justru dia yang akan menggantikan papanya yang akan merebut kekuasaan. Wah dia tahu dengar itu marah. Anak yang pertama dari istri yang pertama namanya Antipater itu dibunuh juga. Jadi kita lihat kejam saudara ya, membunuh anaknya yang istri yang pertama dan anak yang kedua ya dibunuh. Nah saudara tentunya dia merasa ketakutan. Jangan-jangan nanti istrinya ini komplot ya, bersekongkol dengan raja yang baru menggulingkan dia. Jangan-jangan istrinya membalas dia dan sebagainya. Jadi mengapa rasa tidak aman itu muncul di dalam diri seseorang? Karena dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kejahatan kepada seorang lain sehingga dia merasa wah nanti orang itu akan membalas dia. Orang itu akan mencelakakan dia. Bahkan orang itu akan menggantikan dia, menggusur dia dan sebagainya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi hari ini? Apakah kita masih ada perasaan tidak aman? Mungkin karena kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Mungkin itu kepada istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, menantu kita, mertua kita. Saudara saya dapat cerita ya ada seorang ibu mertua, dia itu kalau tidur itu saudara pintunya selalu dikunci. Tidak berani dibuka saudara, dikunci. Sampai bangun baru dibuka. Ternyata apa? Dia takut nanti menantu saya malam-malam masuk ke kamar nanti mencelakakan saya. Karena apa? Ternyata dia tuh kejam sekali saudara, jahat sekali. Sama menantunya itu keras. Kasar dan sebagainya. Maka akhirnya apa? Dia ketakutan. Bahkan suatu hari dia ulang tahun, saudara-saudara menantunya membelikan kue tart yang cukup mahal, yang bagus sekali. Lalu ketika dia keluar, Mami ini ada kue tart, Mami happy birthday. Ada apa kamu beli kue tart? Kamu membunuh Mami ya? Kamu kasih apa itu? Racun apa itu saudara? Jadi mantunya baik, maksudnya ulang tahun, takut saudara, kamu kasih racun apa? Marah-marah dan sebagainya, itu dibuang rotinya. Saudara karena apa? Dia jahat,
Dia benci, dia omongannya kasar, tindakannya sehingga apa? Dia takut, tidak aman. Sehingga dia tidak berani membuka pintu waktu tidur, tidak berani makan apa yang diberikan oleh menantu perempuannya. Saudara, itulah yang terjadi. Saya juga menangani satu keluarga di Surabaya. Papanya telepon saya, Pak, saya mau konseling. Ini Pak, kami ketakutan. Kami dengar berita di Jakarta itu ada seorang anak membunuh papanya dan neneknya. Dan kami takut nanti anak saya membunuh mamanya, Pak. Loh, saya kaget, ada apa mamanya? Waduh Pak, memang mamanya itu keras, Pak. Mamanya itu kalau ngomong kasar, Pak. Kalau ulangan itu tidak seperti harapannya mamanya. Wah, dimarahi, dipukul, ngomongnya dibodoh-bodohkan, kebun binatang keluar semua. Nah, saudara, akhirnya apa? Ketika dengar suara anak membunuh papanya, kemudian neneknya, dia ketakutan. Karena apa? Ada sesuatu. Dia tidak benar. Hubungannya dengan anak tidak benar, saudara. Saya juga pernah konseling anaknya ini. Dan anaknya bilang, saya kepingin mama saya mati. Dan kalau mama saya mati tidak usah pakai ibadah penghiburan. Sampai begitu, saudara. Karena jengkelnya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang seringkali menyebabkan mengapa seseorang merasa tidak nyaman, tidak aman, insecure. Yang dikenal dengan Herodes syndrome. Karena apa, saudara? Karena dia melakukan kesalahan, dia melakukan kejahatan, dia takut orang lain jangan-jangan nanti membalas. Ayo saudara, supaya rasa tidak aman itu tidak ada di dalam diri kita. Jangan cari musuh. Marilah kita hidup di dalam damai, berdamai dengan orang lain. Kalau saudara punya masalah dengan suami, dengan istri, orang tua dengan anak, bereskan. Saling memaafkan minta ampun, minta maaf dan sebagainya. Kalau enggak, saudara, akhirnya apa? Kita enggak akan tenang, kita enggak akan enggak nyaman, kita enggak rasa aman, kita ketakutan. Orang-orang nanti akan mencelakakan kita dan sebagainya. Ayo, kita mungkin saya tahu mungkin di antara kita sedang ada pergumulan itu. Masalah dengan suami, dengan istri, masalah dengan anak, dengan orang tua, dengan menantu, dengan mertua. Ayo kita bereskan. Di dalam menyambut Natal ini, ayo biarlah damai Natal. Itu sungguh kita rasakan. Kita damai karena kita sudah didamaikan dengan Allah, mari kita damai dengan sesama manusia. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan bahwa 1000 teman itu kurang, tapi 1 musuh itu sangat banyak. Jadi kita jangan menciptakan musuh, supaya apa? Jangan sampai kita memiliki rasa tidak aman, insecure. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang menyebabkan Raja Herodes dia memiliki sindrom Herodes, insecure, rasa tidak aman? Karena dia memiliki dasar yang salah. Dia mendasarkan rasa amannya kepada sesuatu yang fana, yang sementara. Yaitu apa? Kekuasaannya. Bukan kepada Tuhan yang adalah sumber rasa aman. Saudara-saudara, harusnya dia datang kepada Yesus. Yesus datang membawa damai. Akhirnya dia sungguh-sungguh mau datang menyembah dan akhirnya hidupnya diubah. Akhirnya dia ada damai. Tapi enggak, dia marah. Dia bahkan mau membunuh bayi Yesus. Karena apa? Sekali lagi dia hanya mengandalkan, mendasarkan rasa amannya kepada apa? Apa yang dia miliki, kekuasaannya. Jadi ketika kekuasaannya itu akan terancam, akan diguncang karena ada raja yang lahir, dia tidak nyaman, tidak tenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar rasa aman saudara? Apakah itu uang saudara? Apakah itu usaha saudara? Apakah itu kedudukan saudara? Saudara, semua itu sementara, itu fana. Semua itu bisa habis. Uang bisa habis. Usaha bisa bangkrut. Saya menangani seorang bisnisnya luar biasa dulunya sebelum pandemi. Tapi kemudian sekarang setelah pandemi habis 0, saudara. Akhirnya dia stres. Dia makan tidak bisa tidur tidak bisa makan. Ada yang bisa tidur sama makan tidak bisa kan Tidak ada Tidak bisa dia kan tidak ada yang tidur sama makan tidak bisa.
Wah stres, minum obat tidur tetap tidak bisa. Karena apa? Tidak nyaman, tidak tenang. Karena apa? Dia menggantungkan hidupnya pada apa? Tokonya, usahanya ternyata mengalami kebangkrutan. Saudara, semua di dalam dunia ini fana. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus katakan jangan ya kamu mengumpulkan harta di bumi. Loh maksudnya apa? Kalau gitu saya tidak boleh kerja. Bapak Ibu tidak boleh kerja. Tidak, Tuhan tidak berkata di situ. Alkitab katakan kalau kamu tidak kerja jangan makan. Artinya apa? Kita harus bekerja. Kita butuh untuk makan dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan itu jangan kamu gantungi. Jangan kamu jadikan dasar rasa aman kamu. Karena itu sementara. Tapi katakan apa? Kamu harus mengumpulkan hartamu di surga. Artinya apa? Kita mau mengandalkan sumber berkat. Yaitu apa? Tuhan sendiri. Sumber rasa aman itu apa? Bukan harta kita, bukan kedudukan kita. Tapi Tuhan sendiri. Dialah sumber rasa aman di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini saudara merasa tidak aman? Waduh karena kondisi ekonomi yang sulit. Ya banyak orang yang mengeluh. Banyak orang yang akhirnya tidak kuat ya, akhirnya bunuh diri. Karena apa? Karena kena ya tidak bisa usahanya bangkrut, kemudian utang, pinjol, judi online dan sebagainya. Akhirnya nekat melompat ya dari gedung yang tinggi. Ada yang gantung diri, bahkan ada yang menabrakkan pada kereta api yang sedang lewat. Nah saudara-saudara mengapa? Karena dia menggantungkan itu kepada sesuatu yang fana, yang sementara. Bukan kepada sumber berkat. Saudara hati-hati ya, uang itu berkat Tuhan betul. Tapi uang tidak bisa kita sadari, itu fana. Posisi kita, kedudukan kita, itu sementara. Ayo kita mengandalkan siapa? Tuhan yang adalah sumber berkat, sumber rasa aman, sumber segala-galanya. Nah Bapak Ibu dan saudara, ayo ketika saudara hari ini tidak ada rasa tidak aman. Ayo, mungkin kita salah. Dasar yang kita pakai untuk hidup kita, rasa aman kita, sesuatu yang fana. Jangan, ayo kita ganti ya dengan sumber berkat, sumber rasa aman itu. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada pasar malam ya, kayak di Lawang ini beberapa waktu itu ada pasar malam. Itu biasanya anak-anak sama orang tua itu wah ramai datang di situ ya. Itu ada wahana kecil-kecilan. Nah pada waktu itu saudara orang-orang anak-anak dengan dibawa orang tuanya, wah senang main wahana. Dan juga pada hari itu ada satu tukang sulap saudara. Tukang sulap itu dia membawa topi ya, namanya topi ajaib. Dia bilang ya, ayo anak-anak semua ya, bin salah bin abrakadabra. Wah keluar saudara permen ya dibagikan, wah senang ya. Abrakadabra keluar mainan, mobil-mobilan, robot-robotan, wah senang saudara. Kemudian setelah dia selesai saudara, ada satu anak dia menangis. Aku minta, loh kamu minta apa? Minta permen? Enggak, aku minta. Loh minta apa? Ngomong. Mau mainan, mau kelinci? Enggak, aku enggak mau minta mainan, enggak mau minta kelinci. Aku mau minta topinya saja. Anak ini pintar saudara ya. Kalau punya topinya tinggal bin salah bin keluar ya, enggak habis-habis. Itulah sumber. Di dalam hidup kita, ayo kita mau belajar pinter ya seperti anak. Kita mau mengandalkan, menyandarkan hidup kita. Bukan kepada sesuatu yang sementara, yang bisa habis. Tapi yang kekal, yaitu apa? Tuhan sumber berkat. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah saudara ada sindrom Herodes? Ada rasa tidak aman? Baik di tengah-tengah keluarga, tempat bekerja, bahkan di gereja atau di mana saja. Ayo kita mau belajar untuk menghindari itu. Bagaimana caranya? Ayo kita mau belajar menuntut supaya kita tidak merasa kurang dan akhirnya kita iri dan kita akhirnya tidak suka orang lain lebih daripada kita. Kan kita takut mereka merebut kekuasaan kita. Dan yang kedua, ayo kita belajar jangan menciptakan permusuhan dengan orang lain. Ayo ciptakan damai supaya kita tidak takut orang lain akan membalas kita. Akhirnya akan mencelakakan kita.
Dan yang ketiga saudara, mari kita menggantungkan rasa aman kita bukan kepada yang fana, tapi kepada yang kekal, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa rasa tidak aman seperti yang dialami oleh Raja Herodes bisa kami alami. Tapi kami tidak mau seperti itu. Kami mau mentaati firman-Mu, kami mau hidup, mau menuntut lebih banyak, lebih belajar lebih, sehingga kami tidak takut disaingi oleh orang lain. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tidak kejam, jahat kepada orang lain, sehingga kami tidak takut orang lain akan membenci kami. Bahkan yang paling penting ajarkan kami Tuhan untuk menyandarkan hidup kami, mendasarkan hidup kami, rasa aman kami bukan kepada sesuatu yang sementara, yang fana, tapi kepada Tuhan yang kekal. Tuhan berkati setiap kami yang hadir pada pagi ini. Mungkin ada pergumulan, rasa tidak aman, Tuhan buang, Tuhan pulihkan, nyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati majelis, peratua, dan semua jemaat Tuhan. Pakailah Tuhan, GKT 3 ini menjadi saluran berkat. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.